Anda yang baru saja bergabung bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Ini suasana semakin hangat menuju 2020 nih ya. Di akhir tahun 2019 bagaimana kita harus mencegah korupsi sejak dini. Itu yang menjadi topik kita bersama Bapak Wayan Sumartike nih ya, seorang praktisi hukum. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, ini kita mempunyai informasi tentang Badan Dana Punia ya. Pemirsa, Badan Dana Punia Hindu Indonesia Nasional kembali menyelenggarakan Anugerah Dana Punia yang ketiga kalinya yang bertempat di Wantilan DPRD Provinsi Bali. Kegiatan diikuti oleh 200 donatur perwakilan kabupaten kota se-Bali. Sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi kepada donatur yang telah konsisten berpartisipasi dalam Perdana Punia, Badan Dana Punia Hindu Nasional memberikan anugerah kepada para donatur teladan yang diikuti oleh 200 donatur perwakilan Kabupaten Kota se-Bali. Badan Dana Punia Hindu Nasional, BPDHN, Yayasan Punia Hindu Indonesia merupakan lembaga dana punia independen yang diprakarsai oleh Dr. Sri Igusti Ngurah Arewedakarna, MOS3, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Agama RI sebagai salah satu wadah untuk menampung mengelola dana punia umat Hindu yang telah berdana punia secara tulus dan ikhlas dan tanpa ikatan baik secara individu, lembaga maupun kelompok. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menggalang dana punia diantaranya melaksanakan bulan dana punia Hindu, penempatan kotak amal di pusat ekonomi, membuka rekening bank untuk mempermudah penyaluran, mencari donatur baik individu maupun kelompok, serta rutin menggelar sosialisasi tentang pentingnya berdana punia. Badan Dana Punia Hindu Nasional mendistribusikan dana punia sesuai dengan skala prioritas, diantaranya pencerdasan generasi umat Hindu, pemberian beasiswa kurang mampu, pembangunan pura di luar Bali, pengembangan buku-buku Hindu, pengembangan asram, dan yang lainnya. Sampai saat ini, punia yang sudah tersalurkan sebesar 127 miliar. Senator RI, Dr. Sri Igusti Ngurah Arewedakarna MOS3 mengatakan sangat mendukung kegiatan ini. Diharapkan ke depan umat Hindu di Nusantara bisa menjadi lebih baik dengan berbagi donasi yang disalurkan. Selama ini penyalurannya sudah cukup baik, sudah transparan, jumlah donatur meningkat, jumlah segmented untuk yang menerima dana punia juga sudah semakin baik. Jadi tetap dipertahankan dan ke depan kita akan menuju ke digitalisasi untuk dana punia. Jadi dana punia melalui online, melalui e-money, dan itu yang akan kita garap karena ini belum pernah terjadi dalam Hindu. Nah sehingga dana punia Hindu yang di tingkat Indonesia ini juga harus kita tingkatkan. Ya target-target akan tercapai seperti itu. Langkah-langkah untuk era globalisasi ya yang pasti kan harus beradaptasi terutama dengan teknologi. Beradaptasinya dengan satu kebutuhan umat Hindu terhadap punia-punia yang ada, terutama bagaimana umat Hindu di luar Bali. Saya lebih memprioritaskan agar umat Hindu di luar Bali, khususnya untuk pembangunan pura, tidak lagi di Bali tetapi fokus kepada diaspora Hindu yang ada di luar Bali. Karena banyak umat Hindu kita yang bertahan, yang akrus sekarang berjuang untuk mempertahankan agama. Untuk di Bali kita fokus kepada pendidikan, jenana, kepada kesehatan seperti itu ya. Ya itulah harapan kita, mudah-mudahan saya sebagai pembina, saya mendukung semua usaha-usaha yang dilakukan oleh anak-anak muda di Badan Dana Punia Hindu Nasional. Diharapkan ke depan seluruh kerama Bali dan Hindu di Indonesia bisa memberikan dukungan penuh untuk kemajuan bersama. Putu Ratna, Bali TV.